Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal UTBK yang TPS bagian pengetahuan kuantitatif episode 1. Simak dan tonton sampai habis ya. Oke, langsung aja kita ke soal yang nomor 1. Di sini ada which of the following has the greatest value. Nah, berarti kita menentukan nilai terbesar ya. Dari sini kita menentukan nilai terbesarnya. Nah, bisa saya tuliskan seperti ini. Langkah pertama adalah kalian tentukan faktor yang sama dari pangkatnya nih. Faktor yang sama ini berapa nih? Ya, 11 ya. Semuanya bisa kita bagi dengan 11. Ini bisa kita bagi 11 semua. Oke, berarti bisa saya tuliskan seperti ini. Yang ini 11 kali 6, ya kan? Kalau yang ini berarti 11 dikali 5 pangkatnya. Kalau yang ini pangkatnya 11 dikali 4, dan yang ini pangkatnya 11 kali 3, dan yang ini adalah 11 kali 2. Nah, kita tinggal menentukan nilainya nih, 2 pangkat 6 berapa, 3 pangkat 5 berapa. Nah, 2 pangkat 6 itu berarti berapa nih? Dan 4 pangkat 4 juga berapa? Oke, bisa ya. 2 pangkat 6, 64, 3 pangkat 5, 243, 4 pangkat 4, 256, ini 125, dan ini 36. Nah, pangkatnya sudah sama semua, berarti ini ya kelihatan nilai terbesarnya, yaitu 4 pangkat 44. Jawabannya adalah C. Di sini di nomor 2, 7 bilangan berbeda adalah 12, 18, 6, X, 8, 4, 24. Medianya adalah X, hubungan P dan Q ini apa? P-nya ini X, Q-nya rata-rata ya. Nah, karena di sini ada median ya teman-teman. Median itu adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Nah, otomatis kita harus urutkan terlebih dahulu. Nah, kita urutkan. Nah, kalau sudah diurutkan seperti ini, X-nya kan kemungkinan 2 ya. X-nya kemungkinan itu berarti kalau nggak 13, ya 14. Nah, kita berarti sekarang tinggal menentukan rata-rata. Kalau rata-ratanya 13 berapa, 14 berapa. Nah, yang pertama kalau rata-rata X-nya itu 13. Nah, kita cari rata-ratanya, X-nya kita ubah dengan 13. Kita jumlahkan dibagi banyak data. Banyak datanya itu 7. Kita jumlahkan, kita dapatkan berapa nih jumlahnya? Ya, 92 dibagi 7. Kita dapatkan berapa? Ya, kita dapatkan 13 ya, karena 13 kali 7 91. 13 1/7. Sehingga di sini ya P-nya itu kurang dari Q, karena 13 kurang dari 13 1/7. Lanjut, kalau 14 gimana nih rata-ratanya? Caranya sama. Jumlah data dibagi banyak data, jumlahnya adalah 93 dibagi 7 ya. Berarti berapa nih? Ya, 13 2/7. Nah, P-nya ini adalah lebih dari Q-nya, karena 1 kurang dari 1 lebih dari ya. Jadi kita belum bisa menyimpulkan. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut ke nomor 3. Di sini ada 1 orang dapat menyortir 40 surat dalam waktu X menit. Kalau 4 orang ya 280 surat itu berapa menit? Nah, sekarang bisa kita jabarkan seperti ini. Ini perbandingan ya. Perbandingan kita jabarkan seperti ini. Saya buat tabel. Ini ada orang, lalu surat, lalu waktu ya. Yang pertama, ini 1 orang, 40 surat, X menit. Nah, kalau dalam waktu yang sama, 4 orang gimana nih? 1 orang kan 40 menit. Nah, kalau 4 orang berarti dalam waktu yang sama ini otomatis 4 kali lipatnya kan suratnya dalam waktu yang sama ya. Nah, berarti ini adalah 4 surat 160 X menit ya. Sekarang kalau 280 surat. Ya, sekarang kalau 4 orang 280 surat. Berapa menit? Nah, ini perbandingan senilai ya, perbandingan senilai karena suratnya semakin banyak, otomatis waktunya semakin banyak. Nah, saya misalkan ini T. Ini perbandingan senilai, ini kita cari, lalu kita sederhanakan ya, bagi 40 dapat 4, bagi 40 dapat 7, X per T.
Nah, kita dapatkan T-nya nih, T-nya berapa? Ya, kita dapatkan T-nya adalah 7/4X. Oke, jawabannya berarti adalah C. Lanjut ke soal yang nomor 4 nih. Nah, di soal nomor 4 ada F1 itu 1, F2 itu 3, lalu ada rumus suatu fungsi, E-nya lebih besar dari 0, F4 kali F5 itu berapa? Oke, di sini F1-nya itu 1, F2-nya itu 3. Nah, karena rumus fungsinya seperti ini ya, kalau kita mencari F3, berarti E-nya kita ganti 1 kan? Nah, E-nya ganti 1 kan dapat F2 ditambah F1. Nah, berarti 3 tambah 1, 4. Nah, sekarang kalau F4 berarti E-nya kita ganti 2 ya. E-nya kita ganti 2 berarti F3 ditambah F2. Nah, berarti seperti ini, F3-nya 4, F2-nya 3. Dapat 7 ya. Kalau F5 berarti caranya sama ya. Kalau F5 nanti berarti E-nya ganti 3. E-nya ganti 3, nah dapat F4 ditambah F3. 7 ditambah 4, 11. Nah, tinggal kita kalikan ya. Berarti kita kalikan 7 dikali 11, hasilnya adalah 77. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke soal yang nomor 5. Di nomor 5, di sini ada persamaan, lalu kita diminta menentukan nilainya. Nah, persamaannya seperti ini. Kalau pangkat tambah ini kan bisa kita jabarkan 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2 ya. Dan ini bisa kita faktorkan, 3 pangkat X-nya kita faktorkan ke depan. Nah, berarti dapat 3 kuadrat min 1. Oke, dapat 8 ya. Berarti 3 pangkat X-nya ini 32 dibagi 8, 4. Oke, jadi 3 pangkat X itu 4. Sekarang kita tentukan nilainya nih. Nah, 45 bisa dijabarkan 9 kali 5 ya. Kalau ini bisa jabarkan 5 pangkat X dikali 5 pangkat min 1. Nah, ini bisa kita jabarkan 9 pangkat X, 5 pangkat X. Dan di sini 5 pangkat X-nya bisa kita sederhanakan. Tinggal 9 pangkat X per 5 pangkat negatif 1. Nah, ini bisa kita jabarkan lagi. 9 itu kan 3 kuadrat ya. Dan 5 pangkat min 1 kalau diubah ke atas jadi 5 pangkat 1. Nah, ini kan 3 pangkat X bisa kita geser seperti ini. 3 pangkat X itu kan 4 ya. Berarti 4 kuadrat dikali 5. 16 kali 5 ya 80. D jawabannya. Oke. Next, lanjut ke soal yang nomor 6, diminta menentukan luas layang-layang. OB-nya 25, OA-nya itu 7 ya. Oke, saya gambarkan seperti ini nih teman-teman. OB ini kan 25 ya. Kalau OA-nya kan 7. OA 7 karena jari-jari otomatis OC juga 7. Dan di sini ada BC di mana bersinggungan di lingkaran sehingga ini tegak lurus. Dan sudut OCB ini berarti 90 derajat. Nah, berarti bisa kita buat Pitagoras ya untuk menentukan panjang BC. Nah, kalau sudah kita buat Pitagoras, ini jawabannya 24 ya untuk BC-nya. Nah, berarti kalau luas layang-layang otomatis kan 2 kali luas OBC kan kalau luas layang-layangnya ini. Nah, luas OBC berarti tinggal kita kalikan nih, setengah kali 7 kali 24 dikali 2 karena ini 2 kalinya lipatnya ya. Nah, berapa nih? Oke, 168. Jawabannya adalah yang E. Lanjut di sini di nomor 7 ya, ada persegi ABCD ya, persegi. Luasnya 64, kalau luasnya 64 otomatis panjang sisinya kan 8 ya. AB 8, BC juga 8. Nah, kalau BF berapa nih? BF sama BE kan separohnya ya. Kalau separohnya berarti BF-nya itu 4, BE-nya itu juga 4. Nah, kita bisa mencari EF nih. EF itu berarti kita buat Pitagoras ya, 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat di akar. Nah, berarti ketemunya seperti ini. Berarti kita dapatkan akar 32, 4 akar 2. Nah, berarti kalau di sini
EF-nya aja 4 akar 2, otomatis ya si yang EQ itu 2 akar 2 karena setengahnya ya, dan juga EP juga 2 akar 2, dan kita bisa menentukan PQ ya dengan Pitagoras. Nah, bisa menentukan dengan Pitagoras akar 8 ditambah 8 ya, jadi 4 ya panjang PQ-nya. Sehingga luas PQRS ya 4 kali 4 kan. Luasnya 4 kali 4 16. Nah, jawabannya adalah C. Ini bisa juga menggunakan perbandingan ya, karena ini rasionya setengah ya. Karena ini panjangnya setengah kali lipatnya, berarti rasionya setengah. Kalau 64, ini setengahnya 32 kan. Setengahnya lagi berarti 16. Nah, ini bisa juga membuat rasio dengan geometri ya, barisan geometri. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di nomor 8. Bilangan ganjil 7 angka yang dapat dibentuk ya. Selain 1 muncul tepat 2 kali. Oke, ya berarti satunya sekali, yang ini munculnya 2 kali masing-masing. Satunya hanya 1 kali kemungkinan kan berarti. Nah, yang ini berarti 2 kali ya masing-masing, sehingga bisa menggunakan permutasi unsur yang sama. Nah, berarti di sini 6 faktorial bisa kita jabarkan, ini bisa kita sederhanakan, 2 faktorial kali 2 faktorial kan 4. Ini bisa kita coret dengan 4. Tinggal 6 kali 5 kali 3 berapa nih? Ya, jawabannya adalah 90 ya. 6 kali 5 kali 3 90. Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut kita ke soal yang berikutnya di nomor 9. Nah, kita akan menentukan pola ya, pola bilangan. Nah, X-nya ini berapa dari pola ini? Oke, saya pindah seperti ini. Polanya saya geser. Nah, di sini berarti bisa kita lihat nih. Ini kita kali 2 ya, 123 dikali 2 kan 246. Nah, kalau ini berarti dikali 3, ya kan? Nah, kalau kali 3 jawabannya 738. Nah, jadi polanya hanya cukup dikali ya. Jadi jawabannya adalah yang A, 738. Lanjut di pola berikutnya. Oke, ini ada suatu pola juga ya. Kita menentukan pola berikutnya. Nah, di pola berikutnya ya, berarti bisa seperti ini. Nah, kalian bisa lihat nih di sini nilainya kan 38 ya. Nah, 38 itu dibentuk dari sini. Dari 10 kurangi 8 ya. 10 kurangi 8, ini dikurangi dulu, itu 2. Yang atas ini polanya adalah dijumlahkan ya. Kalau kita jumlahkan, ini kita dapatkan 19. Nah, 19 kali 2 itu kan 38. Nah, di pola berikutnya juga sama ya. Di pola berikutnya juga sama. Caranya ini dijumlah ya. 15 7 kurangi 4 kan 5. Jadi ini 7 sama juga ya. Yang ini 9 kurangi 5 itu berapa? Ini kita jumlahkan. Nah, berarti ini kita jumlahkan 15, polanya ini kita kali dengan yang dikurangi tadi. Jawabannya berarti ini adalah 60. Oke. Lanjut lagi kita ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya di sini ada matriks singular. Nah, berarti kita diminta menentukan nilai P ya dari persamaannya. Ingat matriks singular ini adalah matriks dengan determinan 0. Kalau determinan 0 ya berarti kita cari determinnya terlebih dahulu nih. Nah, ingat determinan ya, 2A dikali B-1 dikurangi 2B dikali 1 min A ya. Ini dapat 2AB min 2A min 2B min ketemu min plus. Oke, seperti ini. Kita kumpulkan yang sama, 4AB sama dengan 2A ditambah 2B.
Nah, 2-nya bisa kita faktorkan menjadi seperti ini. Nah, kalau AB ini berapa nih? Kalau AB itu kan kalau dalam persamaan ya, mencari jumlah akar A tambah B, itu kan min B per A ya. Min B per A berarti min 2 dibagi 4. Min 2 dibagi 4 kita dapat min setengah. Jadi AB-nya ini adalah min setengah. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kalikan min setengah dikali 2 berarti kan min 1 ya. AB-nya min 1/4. Nah, karena AB-nya min 1/4, AB ini kan dalam persamaan seperti ini C per A, dimana C per A itu berarti A kali B ini P per 4. Nah, berarti P-nya ini adalah min 1 ya, karena AB ini P per 4 sama min 1/4, P-nya min 1. Lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Di berikutnya ini ada akar ya, ada akar seperti ini. Nah, kalau akar seperti ini kita menentukan A plus B-nya itu berapa. Oke, saya jabarkan seperti ini ya. Ini kita buat 4 menjadi 2 ya. Kalau ini membuat menjadi 2, kita masukkan ke akar kan jadi 4 ya. 4 kali 3 kan 12 ya. 12 ini 8. Nah, ini kan 12 sama 8, ini cari 2 bilangan nih yang membentuk. Itu kan bisa 2 tambah 6, 8. 2 kali 6 itu kan 12 ya kan. Ya, berarti 2 tambah 6 ini 2 kali 6. Nah, berarti jawabannya ini berarti akar 6 plus akar 2 ya. Ini materi akar di kelas 10. Nah, berarti bisa kita jabarkan seperti ini. Kalau ini kan diketahui seperti ini ya. Akar 2 itu A. Nah, A-nya kan bisa 1 ya. Nah, kalau B-nya supaya akar 6 kan dikali 3. Ya, jadi A-nya itu 1, B-nya itu 3 ya. Bisa kita tuliskan seperti ini. A-nya itu 1, B-nya itu 3 supaya menjadi akar 6. Nah, tinggal kita jumlahkan. A ditambah B itu adalah 4. Jawabannya adalah yang A. Lanjut lagi di soal yang nomor 13. Diketahui titik P ya 1,3, Q 2,5, R 3,-7. Nah, kita diminta menentukan mana yang benar nih. Berarti kita cari gradien ya, karena sejajar tegak lurus butuh gradien. Kita cari dulu di sini gradien dari 1, 2, 3, dan 4 ya. Ini semuanya menggunakan gradien. Oke, kita coba di yang pertama dulu nih, garis PQ sejajar. Nah, kalau sejajar harus sama ya gradien. Gradien itu ingat ya, rumus gradien itu Y2 min Y1, X2 min X1. Nah, berarti karena PQ berarti ini min 5 min 3, 2 min 1. Nah, ini kan min 8 ya, min 8 dibagi 1 ya, otomatis min 8. Nah, apakah gradiennya sama? Apakah ini sejajar? Sejajar gradiennya harus sama. Sama ya, karena kalau ini misalkan kita kalikan 2 kan dapat Y, dan kalau kita pindah ruas kan dapat min 8 ya, kalau kita semuanya kalikan dengan 2. Nah, sehingga di sini untuk yang ini 1 benar. Lanjut lagi kalau tegak lurus ya, kalau tegak lurus berarti kalau kita kali harus min 1. Caranya sama, kita cari gradiennya dari PR ya. PR kita cari gradiennya dengan menggunakan rumus ini. Nah, berarti untuk PR min 7 min 3, 3 min 1 nih. Nah, min 10 dibagi 2 min 5. Nah, ini kan justru sama ya gradiennya, berarti ini sejajar bukan tegak lurus. Jadi untuk yang pernyataan 2 ini salah. Nah, karena di sini 2 salah, jadi kemungkinan D atau E ya. Lanjut ke yang 3. QR, apakah gradiennya negatif 2? Dengan menggunakan cara yang sama untuk menentukan gradien, Y2 dari QR ini kan min 7 min 5 ya, per 3 kurangi 2 ya, jadi didapat min 2. Nah, ini benar ya untuk pernyataan ketiga. Nah, karena 1 benar, 3 benar, jawabannya sudah jelas ya, yang D.
Yang 4 otomatis salah karena di sini di option ini 1 dan 4. Oke. Lanjut kita ke soal yang nomor 14. Di nomor 14 di sini ada seorang detektif menemukan kode MMM inilah ya, lalu dipecahkan dengan kode UTBK SKUY. Dan lalu kode lain menemukan kode KXGFCDYS. Arti kode tersebut apa? Aduh, susah bener nih kodenya. Nah, di sini kita ada kode ini ya, MM bla bla bla. Nah, kita tentukan dulu nih abjad ya. Abjad dari M itu berapa? Masing-masing abjad. M itu pada abjad alfabet itu ke-13, F itu ada abjad ke-22 dan seterusnya ya. Kita tentukan ini abjadnya itu abjad ke berapa. Nah, di sini kalau UTBK SKUY juga sama ya. U itu abjad ke-21, T itu abjad ke-20 dan lain sebagainya. Kita tentukan abjad ke berapa. Nanti kita akan menentukan polanya. Nah, di sini dari M ke U ya dan seterusnya nanti kita dapat pola 13 ke 21 itu kan tambah 8 ya, 13 ke 20 ditambah 7, 22 ke 2 itu kan ditambah 6 ya, karena ini kan alfabet ya, jumlah alfabet, ingat ini jumlah alfabet itu 26. Nah, ini kita ketemu pola nih, masing-masing ditambah seperti ini, ditambah 1 ya. Jadi ini sudah ketemu pola, masing-masing ditambah seperti ini. Nah, berarti kalau kode berikutnya itu juga sama ya, kodenya itu KXGFCDYS. Nah, ini kita tentukan abjad alfabet keberapa untukannya ya. K itu 11, X-nya 24, G-nya 7, dan seterusnya. Nah, kan ketemu pola ya, sudah ketemu pola kalau ditambah 8, tambah 7, tambah 6, tambah 5, tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1. Nah, ini kita dapatkan abjad ke-19, abjad ke-5, 13. Nah, kalau dalam alfabet, abjad ke-19 itu adalah S, abjad ke-5 itu adalah E, dan seterusnya ya. Jadi jawabannya ini adalah B. Semangat. Oke, lanjut ke soal yang 15. Di soal yang nomor 15 di sini ya, kita akan menentukan ini GHWHU ditambah GFTN sama dengan 10 ya. Oke, bilangan yang kalau ditambahkan 10 itu kan bisa 1 tambah 9, 2 ditambah 8, dan 3 tambah 7, dan seterusnya. Nah, kalau yang ini ya, angka hurufnya ini membentuk ini kan 3 tambah 7 ya, ini 7 tambah 3. Kalau 9 sama 8 kan gak mungkin ya, hurufnya terlalu panjang. Nah, sekarang kita tentukan ini masing-masing abjad keberapa. Nah, dari alfabet itu kita tentukan ini abjad keberapa. Nanti kita akan menentukan polanya. Nah, bisa kita lihat nih, dari 7 tambah berapa, bisa 20. Nah, tambah 13. Nah, semuanya juga ditambah 13 ya. Ya, jadi polanya ini adalah ditambah 13. Nah, berarti kita tentukan abjadnya dulu. Masing-masing abjad ini abjad keberapa. Nah, kita tambah 13 dari pola yang kita dapatkan. Nah, ketemu abjad ke-12, 9, 13. Tinggal kita tentukan abjadnya saja ya, kalau sudah kita tambahkan dengan 13. Nah, ini kita dapat 5 dikurangi 4 ditambah dengan 2. Nah, sekarang berarti 5 dikurangi 4 itu kan 1 ya. 1 ditambah 2 itu adalah 3. Jawabannya adalah yang C. Lanjut di nomor 16, jarak antara kota A dan kota B itu 120. Doni berangkat dari kota A kecepatan 40, kalau Sania berangkat kecepatan 20 dan berangkat pada 7.30. Oke, di sini ada A sama B, jaraknya itu 120 km ya. Lalu si Doni ini berangkat dari kota A 40. Kalau si B itu berangkat kecepatannya 20 km per jam. Nah, ini berarti papasan ya, papasan di tengah-tengah.
Nah, karena ini waktu T papasan itu tinggal 120. Nah, karena papasan berarti ini ditambah kecepatannya. 40 ditambah dengan 20 kan 60 ya, 120 bagi 60 ini 2 jam. Nah, tinggal kita tambahkan saja waktu keberangkatannya dengan 2 jam, berarti setengah 10 ya mereka bertemu. Oke, sekian pembahasan dari soal pengetahuan kuantitatif. Semoga membantu kalian untuk belajar dan semoga mendapatkan PTN impian kalian.